Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unzila Putri Asran dengan NIM 2023 1037 0311 439. Ini yang pertama saya akan menjelaskan tugas modul 1. Kita membahas tentang subnet IPv4 network. Yang pertama, komponen utama jaringan PCA dan PCB. PCA terhubung ke jaringan LAN A dan PCB terhubung ke jaringan LAN B. LAN A dan LAN B. LAN A mendukung hingga 50 host, LAN B mendukung hingga 40 host. Customer router menghubung LAN A dan LAN B ke jaringan yang lebih luas melalui koneksi WLAN. ISP router dan ISP switch. ISP router terhubung ke customer router melalui koneksi WLAN dengan subnetnya 209.165.201.0. ISP switch mendistribusikan koneksi ke perangkat ISP seperti ISP workstation dan ISP server. ISP workstation dan ISP server adalah perangkat akhir yang digunakan untuk keperluan server dan workstation di pihak ISP. Yang kedua, koneksi dan subnet. Koneksi WLAN. Subnet WLAN antara customer router dan ISP router menggunakan 209.165.201.0. Subnet ISP ini di 209.165.200.224. Digunakan untuk ISP switch dan ISP workstation dan ISP server. LAN subnet. LAN A dan LAN B memiliki subnet yang disesuaikan dengan jumlah host masing-masing, 50 dan 40 host. Fungsi utama menghubungkan dua jaringan lokal LAN A dan LAN B ke jaringan ISP untuk akses internet dan komunikasi eksternal. ISP menyediakan layanan internet melalui jaringan WLAN dan switch internal yang menghubungkan workstation dan server. Contoh perintah konfigurasi. Perintah pertama pada customer router. Di sini menggunakan enable config D, terus enable secret class 123. Terus masukin line tone 0 dan password Cisco 123. Setelah itu login dan masukin interface gigabit Ethernet 0/0. IP address-nya 192.168.0.1. Subnet mask-nya 255.255.192 dan no shutdown. Berikutnya disambungin di customer router lagi gigabit Ethernet 0/1. Masukin IP address dan no shutdown. Yang terakhir di customer router itu masukin interface serial 0/1/0 dan masukin IP address, no shutdown, terus end. Perintah pada LAN A. Perintah di LAN A ini menggunakan enable config T, terus interface WLAN 1 dengan IP address, terus no shutdown. Terus di LAN A juga masukin IP default gateway-nya 192.168.0.1. Perintah pada LAN B ini sama kayak di LAN A. Dia pakai interface WLAN 1, terus masukin IP address-nya di no shutdown, terus nyambungin ke IP default gateway 192.168.0.65. Terus pada PCI ini IP address-nya ada di 192.168.0.62. Subnet mask-nya di 255.255.255.192.
Default gateway-nya 192.68.0.1. PCB. Di PCB ini IP address-nya 192.168.0.126. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.0.65. Jika konfigurasi semua sudah berhasil, maka bisa dilihat di sini progresnya menjadi 100%. Berikut ini resume demo modul 1. Yang ini kita membahas tentang desain and implement VLSM addressing. Pertama, jaringan utama. Network address-nya 172.169.190. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Pembagian subnet dan host. Subnet di sisi bar, subnet wires dan subnet edge. W1201 memiliki 9 host, WS2 terhubung ke W1 yang 201, WS2 7 host, WS287 terhubung ke WS2. Terus yang kedua, yang edge ini E2 23 host, S2 min 2 terhubung ke E4 min 47. S1 ke 9 host, S1 terhubung ke S122. Routing utama dinamain west dan edge yang saling terhubung melalui jalur tengah, backbone. Setiap subnet diatur agar terhubung ke router terkait baik di sisi barat maupun di timur. Jumlah total host adalah 11, W1 min 201 tambah 7, W2 87 tambah 27, E min 47 tambah 19. Jadi 60 host aktif dalam jaringan yang ada pada topologi implementasi first addressing. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.